ilmu ekonomi, sekarang kita masuk ke pembagiannya. Jadi ilmu ekonomi itu ada banyak jenisnya, cabangnya juga ada banyak. Nah, sedangkan menurut subjeknya ekonomi itu terbagi 3. Jadi yang pertama itu ada ekonomi deskriptif. Apa itu ekonomi deskriptif? Jadi ekonomi deskriptif ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah faktual atau mengenai data-data atau masalah ekonomi yang terjadi secara nyata di lapangan. Jadi masalah apa yang ada atau timbul di lapangan mengenai ekonomi itu disebutnya ekonomi deskriptif. Nah, yang kedua adalah teori ekonomi. Kalau teori ekonomi ini mempelajari tentang suatu kajian mengenai hukum ekonomi yang ada gitu. Jadi kalau kalian ingin mempelajari masalah secara nyata, kalau ini hukumnya atau teorinya, ilmunya. Teori ekonomi itu hanya sekedar ilmunya, belum diterapkan ke dalam kehidupan nyata gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengkaji ilmu tertentu, misalkan membuat sebuah kajian ilmiah, tapi kajian tersebut tidak akan menjadi benar-benar ilmiah, tidak akan benar-benar bisa dipostingkan kalau kalian tidak melakukan suatu riset atau percobaan gitu. Jadi belum nyampe ke risetnya, baru bab 2-nya itu yang disebut dengan teori. Nah, di sini ada teori ekonomi sama teori ekonomi juga, cuma hukumnya mengenai ekonomi, teorinya mengenai ekonomi. Nah, yang ketiga ada ekonomi terapan. Kalau ekonomi terapan adalah bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori tersebut yang tadi kita sudah pelajari atau kajian teori yang ada di yang kedua ini ke dalam masalah nyata yang ada di ekonomi deskriptif, itu disebutnya ekonomi terapan. Jadi ekonomi terapan ini mempelajari tentang masalah ekonomi industrial misalkan. Ekonomi industrial itu apa, Bu? Ekonomi industrial itu berkaitan dengan sebuah usaha atau perusahaan. Biasanya kalau perusahaan itu kan selalu ada ya masalah di dunia nyatanya itu selalu ada. Misalkan kalau di pabrik pakaian itu masalah utamanya bagaimana cara mengetahui selera pasar misalkan. Nah, berarti kan harus melakukan riset dulu, harus mencari data yang asli yang ada di lapangan. Suatu daerah dengan daerah lainnya itu kan bisa berbeda. Nah, itu disebutnya ekonomi deskriptif yang tadi. Nah, terus bagaimana cara mengaplikasikan, misalkan sukanya gamis di daerah A, sukanya gamis misalkan pakaian. Bagaimana cara membuat gamis? Bagaimana kita cara menghitung gamis biar produksinya gimana? Nah, itu masuknya ke teori ekonomi. Nah, ekonomi terapan itu bagaimana cara mengaplikasikan keduanya agar mencapai sebuah solusi, itu disebutnya ekonomi terapan. Nah, begitu itu subjek dari ekonominya. Sekarang kita akan mempelajari tentang cabang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini terbagi ke dalam 8 cabang ya, ada banyak. Yang pertama itu ilmu ekonomi moneter. Jadi kalau kita ingin kata ekonomi pasti berkaitan dengan moneter atau uang. Jadi ilmu ekonomi moneter adalah ilmu yang mempelajari tentang keuangan, perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, misalkan koperasi dan lain-lain, itu masuk ke ilmu ekonomi moneter. Nah, yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Kalau ilmu ekonomi publik ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, atau kalau di kelas 11 nanti kalian belajar selain kebijakan moneter ada kebijakan fiskal. Jadi apa sih langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini untuk membantu masyarakat? Itu ilmu ekonomi publik. Yang ketiga ilmu ekonomi industri. Hal ini berkaitan dengan sebuah perusahaan, antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Misalkan perusahaan yang menghasilkan bahan baku kayu itu pasti akan bekerja sama dengan perusahaan yang menghasilkan bahan baku furniture misalkan kayak gitu. Jadi ada kaitannya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, yang berikutnya ilmu ekonomi internasional. Hal ini berkaitan dengan perdagangan antar negara biasanya. Misalkan kayak ekspor impor itu masuknya ke ilmu ekonomi internasional. Nah, yang ada ilmu ekonomi regional. Sesuai namanya, kalau internasional antar negara, berarti kalau regional antar wilayah, misalkan perdagangan antar wilayah gitu, saling mengirim barang, itu disebutnya ilmu ekonomi regional. Yang berikutnya ilmu ekonomi SDA atau sumber daya alam. Ini mempelajari tentang alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha ekonomi gitu. Jadi kenapa kalau pabrik teh ada, contohnya pabrik teh, kenapa pabrik teh tidak berada di tengah-tengah kota? Nah, pasti jawabannya pabrik teh itu mendekati tempat sumber dayanya, yaitu di daerah dataran tinggi, misalkan di Pangalengan, di Ciwidey. Kenapa banyak pabrik teh di daerah sana? Ya karena sumber dayanya atau tehnya itu tumbuhnya di dataran tinggi, bukan
agama Islam sebagai patokannya. Nah, tapi apakah ini ada kaitannya dengan keuangan? Ya ada. Judulnya juga ilmu ekonomi syariah. Jadi bukan pengetahuan sosial secara umum, tetapi berkaitan dengan keuangan, gitu ya. Nah, yang akan kita bahas itu yang ini, yang terakhir. Kenapa kita tidak membahas yang ini, gitu, yang moneter atau yang publik? Kenapa tidak kita bahas yang ini? Nanti ini ada bagiannya. Kalau moneter dan publik itu akan masuk ke kelas 11 yang ibu bilang tadi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kalau di kelas 10 itu yang akan kita bahas sekilas tentang ekonomi syariah. Jadi hanya sekilas saja ya, tidak akan kita perdalam. Nah, kita masuk ke bahasan ekonomi syariah. Tadi kan ibu sudah menjelaskan definisinya ekonomi syariah. Ciri-ciri dari ekonomi syariah itu apa saja? Di sini sudah ibu tulis. Yang pertama itu kepemilikan faktor produksi. Jadi kepemilikannya itu masih sama sebenarnya seperti kepemilikan pada umumnya faktor produksi. Jadi kalau si A punya perusahaan, yang memang itu perusahaan punya si A, asal tidak melanggar hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah. Misalkan dia mendapatkan perusahaan itu dengan cara yang jujur dan itu yang sesuai syariat Islam. Tapi memang secara hukum tertulis memang kepemilikannya punya si A gitu. Tapi dia mendapatkan perusahaan itu dengan cara yang jujur. Ya ibu sekalian, gimana sekalian tulang tempat lain mungkin ya ekonomi syariah ini. Kita teruskan ya. Yang kedua itu ada sistem rangsangan. Maksudnya sistem rangsangan itu bagaimana cara kerja dari perusahaannya gitu. Nah dari perusahaannya dia orientasi perusahaannya itu kepada apa gitu. Kalau misalkan dia orientasi perusahaannya hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ya dia bisa menggunakan cara yang tidak baik untuk pekerjaannya. Kalau kalian tahu ya kenapa muncul keselamatan dan kesehatan kerja, karena ada perusahaan yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak mempedulikan karyawannya. Kalau kalian tahu radium ya, radium itu dulu sangat terkenal untuk zat yang ngolesin jam ya biar nyala gitu, glowing the dark. Itu namanya radium. Nah dulu radium itu dioleskan satu-satu di atas angka jamnya yang jam-jam kecil-kecil itu. Dulu itu pakai radium perusahaan jam itu. Tapi yang namanya radium itu kan sangat tidak baik untuk tubuh, ya itu bisa membuat keropos tulang. Nah ada perusahaan yang terus memaksa pekerjanya untuk mengoleskan tanpa henti dan tidak memakai alat kesehatan. Itu kan sangat memberatkan pekerjanya ya. Jadi sistem rangsangan itu berorientasi pada apa? Nah yang berikutnya adalah alokasi sumber daya. Maksudnya ini ya tadi yang sudah dijelaskan di sini ya, yang ilmu ekonomi SDA gitu. Jadi alokasi sumber dayanya itu kalau ini memang tidak ada kaitannya dengan Islam, berkaitan dengan tempat dia memperoleh sumber daya. Jadi semakin mendekati tempat sumber daya maka semakin sedikit biaya produksinya gitu, bisa menekan biaya produksi. Yang B itu adalah jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Nah biasanya kalau ciri dari ekonomi syariah itu mementingkan pekerjanya dengan mengadakan jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Misalkan mengadakan banyak tunjangan atau mengikutkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain. Yang E itu adalah penghapusan riba dan implementasi zakat. Jadi biasanya dalam perbankan syariah ini tidak mengenal yang namanya bunga. Nah, terus dapat keuntungannya dari mana? Kalau bukan dari bunga gitu kan kita tahunya kalau ada bank itu berarti ada bunga bank dan lain-lain. Kalau di ekonomi syariah itu nggak ada. Jadi mendapatkan keuntungannya dari sistem bagi hasil gitu. Jadi harus ada akadnya atau perjanjian tertulis yang jelas. Kan kalau bunga kita tahunya ada berapa persen udah ada segitu. Kalau bagi hasil kan enggak, ada perjanjian tertulis. Dapatnya nanti berapa persen kalau untung, dapatnya berapa persen kalau rugi gitu. Kalau untungnya sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi gitu. Gitu ya istilahnya. Nah, terus kita akan mempelajari materi yang terakhir itu mengenai fungsi bank syariah. Nah, fungsi bank syariah yang pertama itu adalah menghimpun dana. Jadi bank syariah itu fungsinya adalah menghimpun dana. Kalau bank biasa, apakah tugasnya menghimpun dana? Ya sama, tugasnya menghimpun dana. Tapi nanti ada bedanya ya. Nah, menghimpun dananya apakah sama-sama dalam bentuk titipan dan investasi? Sama. Itu juga fungsinya sama. Terus bedanya di mana? Bedanya yang tadi. Jadi kalau kalian menyimpan uang di bank syariah, kalian tidak akan mendapatkan bunga. Kenapa ya? Karena tidak ada bunga. Beda kalau kalian nyimpan di bank apa gitu, nyimpan deposito 10 tahun, 100 juta, misalkan banknya berapa, bunganya berapa persen, itu kan ada yang kayak gitu. Kalau di sini nggak ada, paling dapatnya bagi hasil aja. Terus
sesuai yang dikatakan tadi, dapatnya bagi hasil aja, sudah tertulis kamu nanti dapat segini kalau nitip di sini gitu. Yang berikutnya ada penyaluran dana penyaluran dana kepada pihak lain yang membutuhkan, maksudnya kepada peminjam di sini yang konteksnya ini yang melakukan usaha atau meminjam karena memang perlu, itu bisa penyaluran dana. Nah, apakah di sini ada bunga bank juga ya? Tadi sesuai yang Ibu katakan tidak ada, tapi di sini ada pendapatan hasil keuntungan bagi hasil dan sewa. Jadi kalau misalkan kan bank itu selain meminjamkan uang bisa juga meminjamkan harta tetap ya. Kalau kalian lihat di pertemuan berikutnya, jadi harta tetap itu harta yang penggunaannya lebih dari 5 tahun. Bisa juga meminjamkan mesin, meminjamkan kendaraan berat dan lain-lain gitu yang tidak mampu dibeli sendiri. Itu kategorinya sewa ke bank itu, jadinya sewa. Nah yang berikutnya terakhir adalah pelayanan jasa. Ini kurang tanah. Jadi memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Jadi kalau kalian memakai jasa bank ya berarti kalian harus membayar administrasi gitu. Bayar administrasi, tidak mungkin ada perusahaan yang tidak mengeluarkan administrasi sama sekali. Kenapa? Ya karena mereka juga membutuhkan pemasukan gitu. Kan yang namanya bank syariah itu pemasukannya tidak sebesar bank biasa karena mereka tidak mencari keuntungan gitu. Jadi mereka mencari pendapatannya itu ya dari bagi hasil yang tadi. Kalau untuk sama-sama untung, kalau rugi ya sama-sama rugi. Nah jadi di sini juga ada administrasinya mengenai pelayanan jasa. Nah segitu dulu materi dari Ibu. Ini sudah selesai ya bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi. Di pertemuan berikutnya kemungkinan Ibu akan memberikan tugas mengenai biaya peluang. Jadi jangan lupa dikerjakan ya, kalau sempat akan Ibu buatkan juga video tutorialnya untuk menjelaskan tugas tersebut. Tapi insya Allah kalian bisa ya, insya Allah kalian bisa karena sudah dijelaskan di pertemuan keempat mengenai biaya peluang. Nah kalau ada yang ditanyakan jangan lupa tuliskan di kolom komentar, dan ingat yang menuliskan di kolom komentar itu untuk kehadiran ya, bagi yang namanya tidak tercantum di link absensi. Bagi yang namanya tercantum, mending isi link absensi aja, jangan komentar juga di bawah gitu, jadinya double, jangan kayak gitu ya. Nah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.